Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami wawancara kepada Kepala Balai POM Kabupaten Kota Waringin terkait dengan pengedaran obat dan makanan. Demikian informasi yang kami dapatkan di lapangan. Sudah memasuki tahun 2024 ya, yang mana hampir kurang lebih setengah bulan lagi lah kita sudah finishing tahun habis ya. Nah, untuk saat ini kan keberhasilan Balai untuk pengawasan obat dan makanan saya lihat cukup berhasil. Nah, sampai sejauh mana ini, Pak? Ya baik, jadi kalau kita bicara keberhasilan tentu ada parameter dan indikator yang bisa kita sampaikan ya. Yang pertama kalau bisa saya sampaikan terkait pemberdayaan UMKM. Jadi bisa kami sampaikan juga bahwa di tahun 2024 ini capaian izin penerapan, di kita ada nama izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Itu artinya kita sudah mensertifikasi bahwa si produser itu layak untuk memproduksi pangan dan kemudian akan dikeluarkan izin edarnya. Itu di tahun ini saja kita keluarkan 10. Kemudian untuk izin edar MD ya, izin edar yang dikeluarkan Badan POM itu ada kurang lebih juga 7. Dan jika dibandingkan kita flashback 5 tahun ke belakang, angka ini adalah angka tertinggi sepanjang tahun ya dibandingkan tahun. Karena rata-rata tiap tahun itu kita hanya 3, 4, dan alhamdulillah tahun ini kita bisa mencapai angka yang sangat tinggi. Tentu saja saya tidak akan mengklaim bahwa itu keberhasilan dari kami sendiri. Ini karena ada kolaborasi dengan termasuk organisasi perangkat daerah dan organisasi vertikal lainnya. Yang kedua bisa saya sampaikan bahwa indikator keberhasilan kami salah satunya adalah penindakan terkait kejahatan obat dan makanan. Jadi di tahun ini ada 3 kasus yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil Badan POM, dan maksud saya fokusnya di Lokapom Kota Waringin Barat. Pertama itu adalah terkait kasus praktek kefarmasian tidak sesuai kewenangan. Jadi ada 2 kasus, kemudian ada 3 kasus, jadi total 3 kasus. Yang 1 kasus itu di wilayah Seruyan dan 2 kasus di wilayah Kota Waringin Barat. Jadi kita mengcover 4 kabupaten kota, Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, dan Seruyan. Kemudian juga dalam hal pengawasan sarana distribusi dan produksi juga ada peningkatan, bahwa di tahun ini kita ditargetkan oleh pusat setidaknya bisa mengangkat sarana-sarana distribusi tadi yang sebelumnya tidak memenuhi ketentuan gitu ya, misalnya penyimpanan paletnya kotor, kemudian ada produk yang sudah kedaluarsa seharusnya itu sudah disimpan di gudang untuk diretur atau dimusnahkan, tapi entah terselip atau dengan sengaja dipajang ya, itu juga ada perbaikan Pak. Jadi di tahun ini insya Allah 60% dari target yang sudah kita periksa itu sudah memenuhi ketentuan, dan itu akan kita tingkatkan terus, termasuk juga sarana produksi, di mana Kobar salah satu salah satu kabupaten dengan produksi minyak goreng yang cukup besar menurut saya, kurang lebih ada 10 yang sudah mendapat sertifikat izin penerapan CPPOB. Jadi mudahnya izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik ini seperti mungkin SIM. Jadi mereka sudah punya SIM, mereka bisa produksi. Nah nanti minyak gorengnya itulah nanti yang mungkin kalau kita analogikan dengan berapa kendaraan yang mereka punya untuk mereka bisa distribusikan di pasaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di beberapa hasil operasi yang sudah ditangani oleh Balai POM ini, apakah ini satu tim dengan pihak penegakan hukum atau memang ada khusus PPNS yang khusus untuk melakukan kegiatan itu, Bang? Tentu, ya kita merupakan satu bagian dari Integrated Criminal Justice System ya di sini. Penyidik PPNS dalam kewenangannya itu diatur dalam KUHP, di mana dalam bertindak maupun melakukan upaya penegakan hukum itu selalu berkoordinasi dengan namanya Korwas PPNS. Nah, Korwas PPNS ini kalau di pusat itu langsung Bareskrim turun ke Polda, ada namanya Korwas PPNS juga di bawah Reserse Reskrim sampai ke tingkat daerah. Karena di daerah itu tidak ada unit Korwas tersendiri, itu dilimpahkan ataupun didelegasikan kepada unit Reskrim gitu. Jadi mulai dari penyelidikan,
ataupun dalam bahasa PPNS itu adalah pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan. Nah, kalau bahasa kepolisiannya penyelidikan. Itu kita sudah melibatkan Korwas PPN. Korwas itu dari kepolisian. Kemudian pada saat penuntutan tentu saja kita berkoordinasi dengan jaksa sampai dengan pada tahap pengadilan. Nah, untuk saat ini saya dengar informasi kan di tahun 2004 baru 2 perkara yang ditingkat atau 1 perkara, Bang? Saat ini sudah 2 perkara tahap 2, Pak. Perkara ketiga saat ini sedang proses dan ada beberapa yang harus kita lengkapi. Insya Allah di Desember ini selesai. Jadi target kita 3 perkara yang kita tangani ini sudah tahap 2 pelimpahan ke pengadilan. Oh, berarti baru 2 tahap aja atau 3 tahap, 2 perkara atau 3 perkara yang masuk? 3 perkara. 3 perkara ya? 3 perkara sudah masuk, sudah terbit SPDP-nya. 2 perkara ini sudah selesai, dalam itu kami sudah 100% capaiannya. Dan perkara ketiga ini sedang proses. Sudah keluar SPDP, kemudian sudah ada petunjuk dari jaksa, beberapa keterangan yang harus dilengkapi, dan ini sekarang sedang kami lengkapi. Nah, kalau terindikasi untuk melanggar, mereka apakah pelanggaran dari obat-obatan atau makanan yang tidak punya lisensi atau bagaimana, Bang? Pelanggarannya, Bang? Jadi ada beberapa aspek karena yang kami ampu adalah Undang-Undang 17 tahun 2023, Undang-Undang Kesehatan. Di situ ada kewenangan kami sebagai PPNS untuk melakukan upaya tindakan hukum ya. Memang kalau di pasal misalnya 435, 436 itu terkait kewenangan praktek kefarmasian. Praktek kefarmasian itu contohnya melakukan pembelian obat. Misalnya ada sarana yang tidak boleh menjual obat keras, tapi dia beli mungkin dengan cara ngecer ataupun sebenarnya untuk kepentingan pribadi tapi dijual di toko. Itu ada unsur pengadaan dan unsur mengedarkan. Nah, apabila misalnya upaya pembinaan kita tidak diindahkan juga, maka upaya yang terakhir adalah penindakan, itu upaya paksa. Karena memang prinsip kami sesuai arahan pimpinan bahwa penindakan hukum itu adalah langkah terakhir, ultimum remedium. Jadi kita kedepankan pembinaan, kemudian baru ke arah penindakan. Oh, kayak dengan kita bicara dalam penyaluran obat ya, yang mana setiap apotek ada apotekernya. Apakah itu punya kewajiban atau bagaimana nih? Jadi kalau terkait praktek kefarmasian di apotek tentu saja sudah ada pedomannya ya Pak ya. Jadi ada namanya Permenkes yang tentu saja untuk di apotek itu wajib diindahkan. Memang kalau yang kami tahu bahwa apotek itu adalah tempat praktiknya apoteker. Jadi memang idealnya ketika apotek itu buka ataupun dengan cara pendelegasian tertentu, seharusnya ada seorang apoteker yang bertanggung jawab di situ. Seharusnya gitu ya. Nah, kalau kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Balai POM ini sampai sejauh mana ya, Bang? Jadi bisa kami sampaikan bahwa di Kobar ini BPOM, Kobar dengan Dinas Kesehatan itu seolah-olah sudah menjadi satu tubuh yang saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Jadi kami itu sudah kayak mungkin satu bagian tubuh yang tidak terpisahkan gitu. Karena apa? Karena kita saling kolaborasi, kita saling kerjasama, termasuk dalam pengawasan apotek, toko obat, kemudian juga pembinaan UMKM ya. Jadi teman-teman di Dinas Kesehatan juga melakukannya, dan outputnya itu adalah izin PRT kalau di Dinas Kesehatan. Tentu saja secara struktur kami di pusat juga untuk mendukung teman-teman di Dinas Kesehatan itu kami menginisiasi adanya dana alokasi khusus non fisik POM namanya, DAK non fisik POM. Itu kita salurkan ke 4 kabupaten kota termasuk di Kobar sendiri itu mendapatkan. Untuk apa? Untuk membantu teman-teman segala dalam hal operasional untuk melakukan pembinaan di UMKM, GRT khususnya, dan melakukan pengawasan di sarana distribusi maupun produksi. Oh, kalau boleh tahu Bang, kalau tahun ini berapa miliar Bang yang tercantum dana DAK itu? Detailnya mungkin saya tidak terlalu hafal ya Pak ya, tapi tidak sampai 1 M untuk satu kepala dinas itu. Ya, jadi kisarannya 300 sampai 400 juta. Oke. Yang dinas kesehatan. Oke. Mungkin harapan sebagai kepala Balai POM Kota Waringin Barat, apa harapannya pada Tentu saja harapan kami keberhasilan pengawasan obat dan makanan ini harus ada kolaborasi dari minimal pemerintah sendiri, yaitu kami dan pemerintah daerah, kemudian dukungan media, bapak-bapak semua ya, ibu juga,
kemudian pelaku usaha pastinya, kemudian akademisi dan tokoh masyarakat. Tanpa itu pengawasan obat dan makanan pengawal ini akan tidak maksimal. Jadi tentu saja kami menyadari bahwa kami tidak bisa sendiri di sini. Oke, makasih Bang. KW tapi kira-kira harganya mahal.